yang aku ciptakan sebagai jasadnya Adam. Begitu juga angin, begitu juga tanah. Dia kunjungi. Setelah dia kunjungi, dia melapor kepada Allah. Nur Muhammad itu melapor kepada Allah. Apa Allah katakan kemarin? Sesungguhnya kau sebelum berkunjung sudah aku tahu. Itu jati diri. Nah, itu jati diri. Ini baru berbicara tentang walakan halaknal insana min sulalatin min tin. Walakan halaknal insana min sulalatin min tin itu yang tertuju di situ adalah Adam. Adam. Penciptaan Adam secara sempurna. So, setelah tercipta Adam secara sempurna, maka yang berikutnya adalah penciptaan dari Hawa sebagai pasangannya. Nanti sesudah Hawa, baru itu summa ja'alnahu nutfatan fi qararin. Diciptakan manusia dari nutfatan fi qararin. Nutfah yang disimpan di tempat yang kokoh ataupun rapuh. Itu cikal bakal dari para terciptanya manusia. Cikal bakal terciptanya manusia. Jadi setelah disempurnakan janin di dalam rahim ibunya, yaitu penciptaan anak Adam dan Hawa yang pertama kali, itu ditunjang oleh surat Al-A'raf ayat 100. Wa iz ahada rabbuka min bani Adam min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum lalu jadi yang dituju oleh surat Al-A'raf itu semua manusia, mau Kristen, mau agama Buddha, mau agama Hindu, mau animisme, mau politeisme, mau agama apa saja, dituju oleh surat Al-A'raf ayat 172. Dilakukan satu pengakuan bahwa ketika dia masih berbentuk jiwa yang dalam di dalam rahim, berbentuk jiwa, masih ada jiwa di dalam, belum ada roh. Jiwanya itu yang diperjanjikan oleh Allah di alastu birabbikum. Nanti dia mengakui adanya Allah. Nanti itu Allah meniupkan roh sama dia. Berarti jiwa dulu Pak Guru baru. Ya. Dia di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 170. Dia jiwa. Belum ada roh pada waktu itu. Belum ada roh. Ini Pak Guru, sebetulnya ada ide itu Pak Guru. Kan orang ini sebelum macam saya. Ya. Saya bilang orang tua itu kan belum ada di dunia, tapi orang itu sudah ada. Kira-kira kehidupan itu Pak, Pak. Itu kan ada sebelum adanya kedua orang tua. Ya. Nah, itu kalau dalam bentuk perencanaan Allah. Dalam bentuk perencanaan Allah akan lahir
hasil dari pertemuan ibu bapak yang bernama Tapi jiwa itu Pak, nama Rodi Pak. belum Ada jiwa. belum ada jiwa itu nanti sudah sempurna di dalam rahim. Ya. Itu masih gaib, itu yang masih berbentuk gaib, masih berbentuk gaib. Nanti sudah sempurna janin di dalam, nanti sudah berbentuk manusia sempurna, baru itu jiwa itu sudah ada sebelum ditiupkan roh. Sebelum ditiupkan roh. Nanti di alas tujuh rabi kalau balas nanti itu tertiupkan roh sama dia. Setelah ditiupkan roh, diberikan 5 jaminan daripada yang ditiupkan roh tersebut. Dijamin kita oleh Allah dalam 5 jaminan. Rizquhu, setelah dia lahir nanti, rizquhu, ada rizkinya. Setelah dia lahir, ajaluhu, ada kematiannya. Setelah dia lahir, amaluhu, amalnya. Setelah dia lahir, kesenangan. Setelah dia lahir, ada kesusahan. Kesenangan yang diberikan oleh Allah merupakan alat ukur untuk dia dapat mensyukuri nikmat Allah. Dan kesusahan yang diberikan oleh Allah menjadi tolok ukur daripada dia bersabar dengan ketentuan Allah. Sehingga itu di suratul Baqarah dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Dia bilang, kehidupan kalian yang menjadi benteng utama adalah sabar dan sholat. Nah, sabar dan sholat itu adalah merupakan kategori amal yang disebutkan dalam 5 kategori. Waktu lalu kan kita kan sempat bilang syukur gitu kan. Itu syukur ya. Kira Pak sasaran itu lolo Pak, lolo boleh bisa Mensyukuri nikmat. Ya. Ketuhanan itu Pak. Karena biasanya yang kan biasanya mensyukuri alhamdulillah nikmat di atas yang mensyukuri nikmat itu nikmat yang harus kita syukuri. Ya. Bukan nanti dengan adanya kita mendapatkan uang, bukan nanti adanya kita mendapatkan berapa, bukan adanya mendapatkan rezeki yang berlimpah. Yang Allah maksudkan dalam kita mensyukuri nikmat itu atas terciptanya kita punya diri ini secara sempurna, yang tidak akan dirubah oleh Allah untuk selamanya. Tidak akan dirubah. Mau puasa itu Pak yang mau puasa syukur itu. Mau puasa ya. Supaya kan itu rasa alhamdulillah cukup saya di sini aja dibuat. Kalau bersyukur. Ada kan tatanan-tatanan perintah agama kan dalam bersyukur nikmat. Ya. Antaranya kita melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Apabila mendapatkan sesuatu kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nah itu cara-cara untuk mensyukuri. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah yang patut kita syukuri. Yang patut kita syukuri. Kan itu Pak kan sasaran juga Bu dia mah Pak. Ya. Nah, jadi umpur itu Pak. Mau perlu syukur berarti misalnya dalam wujud apa? Ya. Mau meletakkan kita punya syukur itu begini. Misalnya
syukur alhamdulillah saya mendapatkan uang lebih, aku bagikan kepada seorang yang sangat membutuhkan ataupun sangat berkekurangan daripada saya. Itu wujud syukur besok. Wujud syukur itu. Atau ada masjid yang sementara dibangun, biar kita sisihkan sedikit hasil pendapatan kita. Itu wujud syukur itu. Hanya kita niatkan bersyukur kita, karena di situ kan dijelaskan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Coba kita coba dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersedekah 10.000 rupiah. Besok 500-600 kita dapat. Itu yang disebut dengan la in sakartum la azidannakum. Allah tambahkan kita punya nikmat. Allah tambahkan kita punya nikmat. Ada sedikit kita kasih sama masjid yang sementara bangun. Ada sedikit kita kasih sama orang yang susah, yang perlu kita bantu. Itu wujud syukur itu. Wujud syukur itu begitu. Baru yang terutama yang kita syukuri itu kan yang saya jelaskan tadi, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya demi untuk mensyukuri atas terbentuknya, atas sempurnanya kita punya diri yang telah diciptakan oleh Allah SWT, yang tidak akan dirubah oleh Allah untuk selamanya. Karena yang saya maksud dengan tidak akan dirubah oleh Allah untuk selamanya itu, kita hidup di dunia dalam sosok tubuh yang seperti ini. Setelah kita meninggal, kita kembali lagi dengan sosok yang seperti ini. Tapi perbedaannya, kalau kita beramal baik, kita tidak merasakan siksa. Hanya itu perbedaan. Kalau kita mau melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kan kita menemui siksa yang besar. Tapi yang disiksa dengan yang merasakan senang, ini juga. Ini juga keadaan. Kan dia sudah tidak dirubah oleh Allah lagi keadaan kita. Itu yang paling kita syukuri kepada Allah itu. Hasil kita sudah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik kejadian. Nah gitu.